Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Semoga kalian dalam keadaan walafiat dan dalam keadaan semangat alias tidak aras-arasan hidup gitu ya. Nah, pertemuan kali ini bersama lagi dengan Pak Irfan. Setelah 2 minggu yang lalu kita terakhir bertemu dan minggu kemarin kita tidak bertemu karena tidak pembelajaran online dikarenakan kalian mengisi screening kesehatan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah belajar bab 1 yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang ini dia. Muhammadiyah gerakan dakwah. Nah, apa itu bedanya dengan yang kemarin? Kita lihat. Nah, dakwah itu apa? Dakwah secara bahasa, kalau ditanya besok, dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab bla bla bla, biasanya kayak gitu. Berasal dari kata da'a yad'u dakwatan yang artinya seruan, ajakan atau panggilan. Kalau ditanya apa itu dakwah? Ajakan. Maka kalau orang dakwah itu ngajak. Perkara yang diajak mau atau tidak ya terserah. Tidak ada paksaan gitu ya. Yang kedua, secara istilah. Istilah itu penjelasannya. Dakwah itu adalah penyampaian ajaran Islam baik secara lisan, melalui media, melalui tulisan dan lainnya. Jadi tulisan dakwah itu ada, video dakwah itu ada juga, terus kuotas dakwah itu ada juga, maka itu namanya dakwah, banyak bentuknya. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah berarti Muhammadiyah adalah organisasi yang misinya adalah menyampaikan ajaran Islam dan mengisi kegiatannya dalam rangka mendakwakan Islam. Artinya kegiatannya itu selalu bernuansa menyebarkan agama Islam atau menyebarkan ajaran Islam. Karena apa? Dakwah itu tidak melulu Al-Quran, tidak melulu hadis, tapi juga mengajak kebersihan, itu dakwah. Mengajak pakai masker agar aman, itu dakwah juga. Nah, maka itu disebut dakwah secara lebih luasnya. Selanjutnya, apa cara dakwah itu yang bisa digunakan? Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi di situ ada 3 cara dakwah. Bil hikmah. Dengan hikmah, hikmah itu ya dengan keteladanan contoh yang baik. Nilai-nilai gitu ya. Hikmah. Gitu ya, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, tidak dengan kekerasan. Hikmahnya kebijaksanaan. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan penjelasan yang baik. Artinya dakwah itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak bengak-bengok, tidak memaksa, tidak menekan. Penjelasan yang baik. Wudu itu syaratnya ini. Kenapa kita harus berwudu? Karena ini. Nah, seperti itu. Alon-alon. Ketika Rasulullah menjelaskan pun beliau tidak dengan cara yang keras, tidak dengan cara yang bengak-bengok, dengan cara yang maksa, tapi beliau lah sampaikan dengan cara yang lemah lembut sehingga mudah dipahami dan dengan cara yang baik pula. Dan itu ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara argumentasi atau dialog. Nah, dialog itu ya lebih kepada komunikasi, tanya jawab, sharing seperti itu. Sharing gitu ya. Jadi dakwah itu seperti itu. Kenapa sih Islam itu harus sholat 5 kali? Nah, kita jangan jawab, pokoknya itu wajib. Nah, jangan seperti itu. Jawabnya adalah, oh karena dulu Muhammad gini. Alasannya ini, hikmahnya ini. Nah, jadi harus dengan dialog. Jadi jangan sampai kita itu mendakwahkan pokoknya kudu, pokoknya harus. Nah, itu jangan seperti itu. Itu ya, itulah cara dakwah. Jadi dengan kebijaksanaan, dengan penyampaian penjelasan yang baik dan juga dengan berdialog, komunikasi. Itulah 3 cara dakwah dalam surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya sasaran dakwah Muhammadiyah itu ada 2 bidang. Yang pertama adalah bidang perorangan atau individu, yang kedua bidang masyarakat. Perorangan itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang disebut sebagai umat ijabah. Umat ijabah itu adalah orang yang sudah beragama Islam. Maka cara dakwahnya adalah dengan pembinaan mutu ibadah. Bagaimana agar sholatnya makin baik, bagaimana agar perilakunya semakin baik, bagaimana agar tambah keimanannya, tambah ketakwaannya, seperti itu. Yang kedua, umat dakwah. Umat dakwah itu adalah
berasal dari orang yang belum beragama Islam. Kenapa kita katakan belum? Karena barangkali suatu saat hidayah Allah akan dapat kepadanya dan sehingga dia akan masuk Islam. Maka umat dakwah itu umat yang belum agama Islam. Caranya gimana? Dengan cara diajak, dengan cara diseru, dengan cara dialog. Kayak tadi yang disampaikan di surat An-Nahl ayat 125. Yang selanjutnya adalah bidang masyarakat. Dengan cara apa? Masyarakat itu berarti ya sudah luas, tidak hanya 1-2 orang. Misalnya satu kampung, satu sekolahan, satu lingkungan. Nah, itu masyarakat. Dengan cara apa? Memperbaiki, membimbing dan memberi peringatan. Maka di dalam kita itu kan kadang ada tokoh agama di masyarakat. Nah, itu fungsinya itu, memberikan dakwah kepada bidang masyarakat. Selanjutnya, kemudian untuk menjalankan dakwahnya, Muhammadiyah itu memiliki ciri khas, yaitu dakwah komunitas. Nah, komunitas itu ya kumpulan. Kalau kalian nonton bola ada BCS itu kan ada komunitas, misalnya komunitas Merapi, komunitas apa gitu. Itu namanya kelompok. Nah, model dakwah komunitas itu berarti model dakwah Muhammadiyah yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu, berdasarkan kelompok tertentu. Jadi tidak hanya semua orang itu dakwahnya sama, tidak. Tapi Muhammadiyah melaksanakan dakwah itu dengan cara berbeda, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan komunitas. Sasarannya ada 6 di sini. Pertama adalah kelompok komunitas kelas atas. Kelas atas itu kalian tahu bahwa ekonominya tinggi, kemudian terhormat, punya jabatan, punya kedudukan yang mulia, pendidikannya tinggi juga, sekolahnya tinggi. Apa dakwahnya? Dakwahnya agar mengajak mereka karena mereka mempunyai kelebihan ekonomi, maka diajak untuk senantiasa bersedekah kepada sesama, membantu orang yang tidak mampu, seperti itu. Yang kedua, komunitas kelas menengah. Kelas menengah itu ya ekonominya kecukupan, artinya bisa untuk hidup sehari-hari. Maka dakwahnya yaitu tadi, selain juga dia membantu, dia juga diberi motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu dakwahnya. Yang ketiga, komunitas kelas bawah. Masyarakat ekonomi minim atau masyarakat yang rentan miskin, itu juga dakwahnya berbeda. Jadi Muhammadiyah itu antara dakwah dengan orang komunitas yang kaya dengan yang kurang mampu itu berbeda. Kalau tadi yang kaya diminta untuk semangat bersedekah, kalau orang yang menengah ke bawah itu diminta untuk agar senantiasa mengembangkan kemampuannya untuk mencari tambahan penghasilan dan juga membekalinya dengan kemampuan keterampilan-keterampilan sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dan membantu juga dengan cara apa? Memberikan pendidikan, pelayanan sosial, ya, program pengobatan gratis dan lain sebagainya. Selanjutnya kelompok marginal. Marginal itu kalau kalian melihat di Microsoft Word itu ada margin, pengaturan margin, senti-senti itu ya. Itu artinya adalah pinggir, batas pinggir. Berarti orang marginal itu adalah orang yang terpinggirkan atau orang yang tertinggal. Misalnya di pengampungan kumuh, tinggal di daerah kumuh, perkampungan kumuh itu masyarakat terpinggirkan. Kenapa? Mereka terpinggirkan dari pendidikan yang sangat rendah, terpinggirkan dari ekonomi, ekonominya miskin bisa dikatakan, dan juga kedudukannya kurang begitu terhormat itu. Nah, atau juga secara tidak langsung mereka itu bukan berasal dari golongan-golongan yang bangsawan seperti itu, atau masyarakat biasa yang ekonominya itu susah dan tinggal di tempat yang kumuh, seperti itu gampangannya. Selanjutnya dakwah komunitas virtual, misalnya YouTubers, Facebookers. Kalau yang main Instagram itu namanya apa ya? Ya, Instagramers atau apalah istilahnya. Itu dakwahnya berbeda. Kalau yang kelompok marginal tadi dakwahnya mereka diberikan pembinaan untuk bisa bekerja, misalnya pelatihan kerja. Kalau virtual ini beda, mereka diberikan dakwah melalui misalnya ada poster online, video online, pengajian online, kemudian juga kuotas online. Jadi serba online dan menggunakan media yang sesuai dengan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah komunitas khusus. Itu ya komunitas yang memiliki bidang minat tertentu, misalnya komunitas pecinta kotes, komunitas pecinta burung, komunitas pencinta goes. Nah, itu beda. Jadi sesuai dengan komunitasnya. Misalnya kepada komunitas yang suka main burung ya bolehlah main burung, tapi ketika sholat ya sholat, ya. Kepada komunitas yang sepedaan ya memberikan pengertian, bolehlah sepedaan, tapi ketika waktu sholat ya mampir untuk sholat, seperti itu. Jadi
adanya komunitas ini, adanya kelompok ini, jadi Muhammadiyah itu menggunakan cara yang berbeda untuk berdakwah kepada 6 kelompok ini. Ekonomi kelas atas, menengah, bawah, marginal atau pinggiran, komunitas virtual atau komunitas khusus. Itulah model dakwah Muhammadiyah, disesuaikan dengan keadaannya. Misal, ketika kamu menemui orang yang suka mabuk, maka cara dakwahnya adalah dengan cara memberi peringatan atau memberi nasihat agar dia tidak mabuk. Ketika menemui orang yang tidak sholat, maka cara menasihatinya adalah untuk mengajak kepada sholat. Jadi disesuaikan dengan kondisinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka inilah komunitas dakwah yang disasar oleh Muhammadiyah. Itu, ternyata sudah habis. Jadi setelah ini Pak Irfan akan upload materi ini di YouTube, baik video maupun tulisan materinya. Nanti akan Pak Irfan sampaikan di Google Classroom maupun di YouTube. Nanti silakan untuk dibaca sendiri-sendiri. Dan besok tanggal 14 kita sudah mulai PTS. Jadi silakan dipersiapkan semaksimal mungkin. Materi kemuhammadiyahan ini dipelajari adalah 2 bab. Yang pertama Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Itu ya. Silahkan dipelajari, selamat belajar. Minggu depan kita sudah mulai PTS dan besok Selasa ini silahkan kalau ada pembelajaran online silahkan diikuti dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan ke Pak Irfan. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Irfan, sehat selalu dan tetap semangat belajarnya meskipun di masa pandemi. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.